dari ulama Malikiyah. Ini ucapan beliau disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam tertib Al-Madarik. Kata beliau, thalathatun la yu'tamanun. Ada 3 orang tidak boleh dipercaya. Tidak boleh dipercaya. Yang pertama, as-sufi, seorang sufi. Iya. Karena orang sufi itu kalau dia cerita, itu tidak tahu dari mana sumbernya. Ya. Sebab bisa saja dia bercerita, oh saya melihat di dalam mimpiku begitu. Dan kadang dia berkata, hatiku bercerita akan hal itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabbku. Ya. Jelas ya? Karena itu bahasa-bahasa orang sufi itu selalu membahas antara bersambungnya hati. Itu kalau antum dengar pembahasan mereka tentang bersambungnya hati itu, ya. Kalau orang awam bisa tertipu ya, tapi kalau orang sudah kena sunnah, sudah kenal sunnah, itu bisa geleng-geleng lihat orang sufi ini. Iya. Subhanallah. Sampai ada, saya pernah lihat potongan video, ya, seorang sufi diterjemah lagi ke jemaah pakai bahasa Indonesia. Dia bercerita bagaimana bersambungnya hati itu. Katanya disebutkan oleh si fulan yang berasal dari Tarim. Tarim ini memang tempatnya orang-orang sufi berkumpul di sana. Ya. Jelas ya? Katanya dia datang ke kota Medina. Ya. Sebelum masuk ke kota Medina, dia dijumpai oleh Fatimah Az-Zahra. Masya Allah, berjumpa dengan Fatimah. Ditanya oleh Fatimah, mau ke mana? Ya. Kata orang ini, saya mau masuk berjumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Fatimah, enggak, Nabi tidak ada di Medina. Nabi sedang di Hadramaut, di Tarim sana. Berkumpul dengan beberapa habib disebut. Ya. Jadi seperti itu. Sampai khurafat sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, sama sekali. Jelas ya? Karena tahu dari mana sumbernya. Karena itu kata Marwan bin Muhammad Tatir itu kaidah. 3 orang jangan dipercaya. Sufi 1. Yang kedua qasas, tukang kisah. Ya. Tukang kisah. Ini ceritanya kisah saja. Jelas ya? Dan menjadi ciri dakwanya kisah di mana-mana. Tapi tukang kisah sekarang ini beraneka ragam ya. Ada tukang kisah model masa dahulu, ada tukang kisah sekarang moderat. Ya. Dan ada tukang kisah dia mirip-mirip salafi sedikit, tukang kisah. Jelas ya? Jadi kerjanya di mana-mana ceramah kisah. Betul kisah sahabat dan seterusnya. Tapi ini mana fikih yang membedakan dia sebagai ahli sunnah dan dai bidah. Orang yang mengajak kepada sunnah itu akan kelihatan nanti apa yang dia serukan. Kayaknya saya beri 10 kaidah supaya seorang melihat seorang dai ini dia di atas sunnah atau tidak. Iya. Dengan apa yang dia lakukan. Jadi kalau semuanya mengajak kepada kebaikan, zahirnya bagus dan seterusnya, ya kita juga mengharap kebaikan untuk semuanya. Jelas ya? Tapi harus dibedakan. Itulah cara beragama. Karena itu para ulama memberikan rincian. Jangan ambil dari si fulan. Ini tidak boleh dibelajari darinya. Marwan Muhammad Tatir, 3 orang tidak boleh dipercaya. Sufi, yang kedua apa? Tukang kisah. Dan yang ketiga, mubtadi yaruddu alal mubtadi. Seorang ahlul bidah, dia membantah ahlul bidah yang lain. Iya. Jadi jangan karena dia membantah ahlul bidah, oh berarti dia ini bagus nih, di atas sunnah ini orang. Jelas ya? Seperti sekarang misalnya kesesatan Syiah. Ya alhamdulillah banyak orang ya terhadap kesesatan Syiah itu anti Syiah. Karena memang Syiah ini kesesatannya dari kesesatan yang apa? Jelas dan terang untuk kebanyakan orang. Walaupun ada juga orang-orang yang titelnya doktor dan sebagainya, tetapi menganggap Syiah itu apa? Tidak sesat, ikut tersesat bersama Syiah.
Ya. Kenapa ikut tersesat? Sebab tidak ada seorang ulama pun yang mendahuluinya. Ulama-ulama Islam yang sudah ada sebelumnya, sebut saja siapa nama ulama. Dari imam 4. Ya. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Ya. Siapa saja dari para imam terdahulu, kalau diketemukan ucapan tentang Syiah, pasti dia mencela Syiah. Tidak ada yang memuji. Jelas ya? Ya kalau ada yang memuji orang Syiah di masa sekarang, ya, maka ini orang yang menyelisih jalannya para ulama.